Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk pertemuan pertama untuk mata kuliah Hukum Internasional untuk strata 1. Saya sebagai dosen pengampu, nanti kita punya tim teaching yang terdiri dari dosen penanggung jawab, yaitu saya, Ibu Lisa Mary, dan kemudian ada Ibu Mira Nirakusuma Dewi, dan juga ada Bapak Albert Lakolo yang akan memberikan materi ini secara bergantian. Ada gilirannya. Yang pertama dibahas di pertemuan 1 ini adalah kontrak perkuliahan. Ketika kita bertanya-tanya mengapa pada saat ini kita berada dalam sistem pertemuan online, kita masih menghadapi masa pandemi COVID-19 yang tentu saja membuat kita tidak bisa melakukan proses belajar tatap muka. Tapi tatap muka kita yang bisa dilaksanakan terselenggara melalui pertemuan online. Kali ini hanya dalam bentuk rekaman, tetapi ini bisa dianggap adalah pertemuan 1, yaitu pendahuluan. Di bagian kontrak kedua, kita akan berbicara tentang apabila nantinya dalam pertemuan Zoom, rekaman video, atau Google Class yang kita lakukan harus membuat mahasiswa tetap kontinu mendaftarkan data kehadiran dirinya, dan apabila tidak berkesempatan harus segera melaporkan. Jadi materi bisa saja berlangsung secara tatap muka online atau bisa melalui ulasan berikutnya, tetapi absensi tetap akan dipantau melalui WhatsApp group dan itu harus diisi. Kalau pada masa atau jam perkuliahan tersebut mahasiswa tidak berkesempatan hadir, boleh langsung mengabarkannya kepada ketua tingkatnya. Selanjutnya kita akan melihat indikator penilaian. Indikator penilaian ada beberapa. Yang pertama adalah keaktifan dan absensi yang terisi dengan rutin dan baik, itu mencakup 30%. Dan kemudian nanti di dalam pertemuan juga ada diskusi dan juga keaktifan mengerjakan tugas mandiri terstruktur dan tugas kelompok. Hal ini mencakup 25% dari 100% penilaian. Diskusi kalau Anda aktif itu bisa masuk kategori 20%. Nah, nanti untuk komplementari ada namanya mid test yang nilainya bisa sampai 15% dan final test yang nilainya bisa 10%. Jadi untuk mendapatkan penilaian, indikator penilaian yang baik, tolong dilengkapi sesuai dengan indikator-indikator yang sudah Ibu bahas. Selanjutnya ketika kita berbicara tentang kegiatan belajar mengajar, kegiatan ini kan bersifat objektif. Jadi setiap peserta mata kuliah dan dosen akan melakukan pertemuan kegiatan belajar mengajar yang terarah sesuai struktur dan materi yang memang akan disampaikan. Dan kemudian ketika ada kendala di dalam penyampaian atau ada ketidaktahuan, bisa saja bertanya kepada dosen pengampu pada saat atau bahkan setelah pertemuan tersebut apabila masih ada bagian yang tidak dipahami. Poin kelima adalah keseriusan dan fokus. Nantinya meskipun ada pertemuan yang diberikan berikutnya tetapi absensi sudah berjalan, kemudian ada mahasiswa yang tidak sempat, kemudian ada mahasiswa juga yang sedang melaksanakan tugas pada saat kegiatan KBM berlangsung, itu sebaiknya selalu kooperatif. Kalau yang sempat mengikuti ya tentu saja harus fokus. Kenapa harus fokus? Karena nanti biasanya ada saja material yang akan diberikan dosen dan itu mencakup diskusi kelas dan menuntut keaktifan seorang mahasiswa yang mengikuti hukum internasional. Nah, kita sampai ke pendahuluan bagian kedua setelah kontrak. Kita ke satuan acara pengajaran mata kuliah hukum internasional strata 1. Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup dari hukum internasional. Nanti ini adalah babnya, nanti ada sub bab lagi. Kemudian pertemuan selanjutnya ada sejarah dan pertumbuhan hukum internasional. Di pertemuan ketiganya akan dibahas dasar berlakunya hukum internasional
Pertemuan keempatnya ada hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Ada sumber-sumber hukum internasional, subjek-subjek hukum internasional, negara sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya pengakuan dalam hukum internasional. Kita juga akan masuk kepada yurisdiksi negara, ada perjanjian internasional, ada negara dan individu, dan terakhir pembahasan akan masuk ke sengketa internasional. Nah, sebagaimana kita ketahui, mata kuliah hukum internasional ini adalah mata kuliah yang berbobot 4 SKS. Oleh karena itu, metode pengajaran dan sistem online kelas ini berdasarkan kesepakatan dosen dan mahasiswa. Selain itu, video pengajaran dan pemberian dari dosen atau pertemuan langsung via Zoom atau berbagai perangkat yang ada berlangsung melalui aplikasi ini bisa saja menyesuaikan dengan waktu dari dosen pengampu yang bersangkutan. Kebetulan biasanya ibu tidak bisa live, jadi ibu videokan dan kemudian share. Tetapi biasa juga ketika Zoom atau pertemuan live, mahasiswa yang mengalami sinyal yang kurang baik. Nah, ketika mahasiswa yang mengalami sinyal kurang baik harus cepat melaporkan kepada ketua tingkatnya agar sistem koordinasinya bagus dan nantinya bisa mengerti atau paham materi hukum internasional ini. Dan ketika ada feedback dari dosen berupa tugas menganalisis bahan kuliah sebelumnya atau bahkan memberikan tugas diskusi kelompok, dia sudah lebih fokus dan perhatian. Karena 4 SKS juga, maka kemungkinan dalam 1 minggu kita harus mendapatkan 2 kali pertemuan khusus hukum internasional. Sebagaimana kita ketahui, ada buku-buku referensi yang tetap harus dipegang ketika belajar hukum internasional. Buku dari Bapak Iwayan Patriana, yaitu pengantar hukum internasional, itu bisa dipakai. Kemudian buku dari Prof. Sefriani, hukum internasional suatu pengantar, silakan digunakan. Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja juga menuliskan buku sejak tahun 1976 yang tentu saja selalu ada edisi revisinya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional. Dan kemudian ada buku yang sangat lawas yang merupakan karya dari J.G. Stark yang tentu saja lebih menjelaskan kepada perkara kasus-kasus terkait sengketa internasional, yaitu Introduction to International Law yang diterbitkan oleh Butterworth. Itu bisa jadi referensi. Dan ada juga buku dari Burma Una terkait hukum internasional, pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global. Penerbitnya Alumni, diterbitkan di Bandung. Itu bisa dipakai. Dan juga bisa buku dari Voila Adolf, yaitu hukum penyelesaian sengketa internasional. Dan juga ada beberapa lagi penulis terkait dengan material hukum internasional ini. Selanjutnya kita ke materi pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum internasional. Kita harus tahu ketika kita belajar hukum, kita akan bertemu dengan material yang berlaku khusus di negara, yaitu hukum nasional, dan material yang nantinya berlaku antar negara, yaitu hukum internasional. Nah, di dalam pengertian dan ruang lingkup ini kita akan fokus kepada 3 dulu untuk pertemuan kali ini, yaitu yang pertama poin A, pengertian atau batasan hukum internasional. Poin B, berbagai istilah lain untuk hukum internasional. Dan poin C, masyarakat internasional dan strukturnya. Hukum internasional itu kalau dari segi pengertian adalah hubungan dari suatu masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Negara yang berdiri sendiri ini tidak subordinatif atau berada di bawah kekuasaan negara lain. Jadi negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam pola hubungan internasional yang dipakai dalam pengertian batasan hukum internasional, ini disebut
tertib hukum koordinatif. Kalau kita pakai istilah hukum internasional. Nah, ada juga istilah hukum dunia. Ketika kita memakai atau mengambil istilah hukum dunia, maka kita harus ingat hal ini didasarkan pada adanya suatu negara dunia yang meliputi semua negara-negara di dunia ini. Nah, negara dunia ini secara hierarki tentu saja berada di atas negara-negara nasional. Karena dia berada di atas negara-negara nasional, maka hal ini disebut tertib hukum subordinatif yang berbeda dengan pemakaian istilah pengertian hukum internasional. Hukum dunia berarti lebih mengacu kepada tertib hukum subordinatif. Selanjutnya, batasan hukum internasional akan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, menurut Prof. Mohtar Kusuma Atmaja, dia mengatakan begini, ketika kita belajar hukum internasional kita harus menetapkan batasan, karena ketika kita tidak menetapkan batasan akan terjadi generalisasi dan ini tidak sama dan tidak akan membuat sesuatu itu lebih baik dalam pengertian orang yang belajar hukum internasional. Jadi langsung saja diklasifikasi. Klasifikasi ini menyangkut dua. Satu, ketika kita belajar hukum yang bersifat umum atau publik, itu berarti adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan negara atau subjek hukum bukan negara yang satu sama lain. Sementara ketika kita belajar hukum perdata internasional, ini kita sudah langsung mengacu kepada keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. Sebagaimana kita ketahui, istilah perdata sendiri itu sudah mengacu kepada istilah privat. Misalnya, hubungan hukum perkawinan. Orang Indonesia menikah dengan orang Inggris tentu saja diatur bukan menurut hukum internasional publik, karena bukan negara dengan negara, tetapi subjek hukum internasional individu dengan subjek hukum internasional individu, tetapi dalam konsep perdata. Selanjutnya, Profesor Mohtar Kusuma Atmaja ini menyatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, negara dengan negara, negara dengan subjek hukum bukan negara, dan atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Ketika belajar hukum internasional, nanti kita akan masuk di segmen subjek hukum internasional. Di situ akan kelihatan bahwa negara sebagai subjek hukum utama dan pertama, tetapi di bawahnya ada lagi subjek hukum internasional yang tentu sifat dan hakikatnya berbeda dengan negara. Kita masuk ke ruang lingkup. Kalau disebut ruang lingkup kan apa yang ada di situ dan membatasi hal tersebut. Masih menurut Profesor Mohtar Kusuma Atmaja, ruang lingkup dalam hukum internasional itu bisa diklasifikasi tiga. Satu, pertama, mencakup hubungan atau persoalan hukum antar negara dan negara-negara dengan negara. Yang kedua, hubungan atau persoalan hukum antar negara dengan subjek hukum bukan negara. Bisa saja negara dengan perusahaan internasional atau international corporate. Yang ketiga, hubungan atau persoalan hukum antara subjek hukum bukan negara, misalnya individu, dengan yang lainnya. Berarti individu. Subjek hukum bukan negara lainnya dengan subjek hukum bukan negara. Individu dan individu tetapi berbeda negara. Itu juga bisa terikat dalam pola perdata internasional. Nah, apa sih yang kemudian bagaimana cara melihat klasifikasi hukum internasional ini? Pertama, secara luas hukum internasional itu akan disebut hukum internasional publik, dan ketika secara khusus dia akan mengacu kepada hukum internasional, hukum perdata internasional. Sudah ruang lingkup, sudah batasan, kita masuk kepada berbagai istilah.
Nah, di sini yang dikenal ada 3 istilah yang meliputi hukum internasional. Yang pertama adalah hukum bangsa-bangsa, yang kedua hukum antar bangsa, dan ketiga hukum antar negara. Ketika berbicara hukum bangsa-bangsa, itu mengacu kepada pemakaian istilah law of nation atau droit de gens atau volksrecht, atau bisa disebut ius gentium. Itu kalau mengacu kepada hukum bangsa-bangsa. Kalau istilah kedua, hukum antar bangsa. Pertama kita ketahui bangsa itu sebenarnya adalah komunitas yang bukan hanya karena kesamaan ras atau kesamaan hubungan darah, tetapi didasarkan kepada teritori, kesamaan wilayah, kesamaan tempat tinggal, kawasan hidup. Seperti misalnya Indonesia ada di wilayah Asia Tenggara. Berarti bisa saja di dalam Asia Tenggara itu ada bangsa-bangsa lain selain bangsa Indonesia. Yang ketiga, istilah yang mengacu kepada hukum antar negara. Di sini negara ditempatkan sebagai pelaku utama dalam melaksanakan hubungan internasional. Hukum internasional bersifat mengatur pola hubungan. Nah, nanti setelah kita belajar atau masuk di subjek hukum internasional akan kelihatan bahwa negara ini bukan merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Ada lagi subjek-subjek hukum internasional lainnya atau pelaku-pelaku dalam hubungan internasional selain negara itu ada, bukan utamanya secara konvensional, bukan hanya negara yang bisa melakukan hubungan internasional. Nah, poin yang ketiga dari pertemuan pendahuluan ini adalah masyarakat internasional dan struktur yang ada pada masyarakat internasional itu. Pertama, ketika kita berbicara masyarakat internasional, kita akan berbicara subjek-subjek hukum nasional yang kemudian masuk kepada pola hubungan antar negara yang lebih besar, dan mereka masuk di komunitas hukum internasional. Jadi bukan dia disebut lagi masyarakat dalam lingkup hukum nasional, tapi masyarakat internasional. Kemudian masyarakat internasional ini tidak mengenal badan atau organ yang berkedudukan lebih tinggi atau di atasnya. Mengapa? Karena tadi sudah disebut pola hubungannya adalah pola hubungan koordinatif. Negara dengan negara itu tidak boleh ada yang secara hierarki lebih tinggi, kecuali dia mengacu kepada tertib hukum subordinatif, yaitu hukum dunia. Yang ketiga, masyarakat internasional itu pada dasarnya tidak mengenal badan supranasional ataupun pemerintahan internasional. Kalau organ internasional ada, tetapi badan supranasional atau pemerintahan yang internasional itu tidak ada. Yang ada pemerintahan nasional. Misalnya secara eksekutif Indonesia mempunyai presiden dan pembantu-pembantu atau asisten-asistennya berupa menteri. Tetapi di dalam pola masyarakat internasional tidak ada yang disebut pemimpin berupa presiden yang memimpin memimpin secara komunitas internasional yang lebih besar seperti itu. Jadi mereka pemimpin di negaranya, tetapi ketika bergaul secara internasional mereka masuk kategori masyarakat internasional. Nah, terakhir pertemuan ini mungkin akan dilanjutkan dengan lanjutan dari ruang lingkup dan batasan hukum internasional. Saya berharap partisipasinya di pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan bertanya di grup WhatsApp yang kita sudah miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.